Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Zainil Akhos MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Qawaid Nahwu dan teman-teman kelas Qawaid Nahwu A yang saya cintai. Perkenankanlah kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi yang berjudul At-Tawabi' At-Tawkid wal Badal. Adapun anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri Isnatul Hidayah, yang kedua Darul Adha, yang ketiga Dini Kamila Rahmatika, dan yang keempat Mizan Hafid. Saya Isnatul Hidayah dengan NIM 2220001. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian taukid dan macam-macamnya. Taukid secara bahasa artinya penguat, sedangkan secara istilah taukid adalah kata yang mengikuti i'rab sebelumnya yang berfungsi sebagai penguat. Taukid biasanya menggunakan 4 lafaz, yaitu lafaz kulun, nafsun, ainun, dan ajma'u, yang harus ada dhamir yang kembali kepada yang ditaukidi atau disebut dengan mu'akkid. Selain 4 lafaz tadi, ada juga 3 lafaz yang mengikuti lafaz ajma'u, yaitu aqta'u, abta'u, dan absa'u. Taukid dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada taukid maknawi dan taukid lafzi. Taukid maknawi adalah lafaz yang ikut pada muakkadnya dalam segi i'rabnya dan ma'rifatnya dengan menggunakan lafaz-lafaz taukid. Taukid ini hanya berlaku untuk kalimah isim. Contohnya ja'a zaidun nafsuhu atau ja'a zaidun ainuhu, artinya Zaid telah datang, zatnya atau dirinya. Contoh lagi ja'al qaumu kulluhum, ja'al qaumu ajma'una, artinya telah datang suatu kaum, ia seluruhnya. Kemudian yang kedua yaitu taukid lafzi. Taukid lafzi adalah taukid yang mengulang lafaz pertama atau yang ditaukidi atau dengan muradif atau sinonimnya. Taukid lafzi ini bisa berlaku untuk semua kalimah, baik itu kalimah isim, fi'il, huruf maupun jumlah. Contohnya taukid dengan mengulang lafaz pertama, yaitu ja'a zaidun zaidun, artinya Zaid telah datang, ia Zaid. Kemudian yang kedua taukid dengan muradifnya atau sinonim, contohnya ja'a laisu asadun, telah datang seekor singa, ia singa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Adha, NIM 2220003, kelas PBAA. Sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat taukid. Syarat-syarat taukid ada 3, yaitu yang pertama A. Jika ada taukid pasti ada mu'akkad. Tidak sah dianggap taukid atau mu'akkid jika tidak ada mu'akkad. Yang B. Taukid atau mu'akkid harus mengikuti mu'akkad dalam i'rabnya. C. Taukid atau mu'akkid harus mengikuti mu'akkad dalam ma'rifatannya, karena lafaz taukid semuanya adalah ma'rifat, tapi orang Kufah membolehkan membuat taukid untuk isim nakiroh. Maksudnya kata yang biasa digunakan untuk taukid menjadi taukid jika ada yang tegasnya atau mu'akkad. Ketika itulah taukid harus sama i'rabnya dan kema'rifatannya dengan mu'akkad. Sedangkan jika tidak ada mu'akkad, maka kata-kata tadi hanya menempati kedudukan dalam kalimat seperti isim-isim yang lainnya, baik ia menjadi fa'il, maf'ul bih, majrur ataupun yang lainnya. Adapun contoh taukid di dalam Al-Quran yaitu
fasajadul malaikat kulluhum ajma'un. Artinya maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Quran surat Al-Hijr ayat 30. Lafaz kulluhum dan ajma'un i'rabnya rafa karena i'rab muakkadnya lafaz al-malaikatu juga rafa, yaitu karena kedudukannya menjadi fa'il. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Kamila Rahmatika dengan NIM 2220021. Di sini saya akan menyampaikan pengertian badal dan macam-macam badal. Pengertian badal. Kata badal di dalam Kamus Bahasa Arab Indonesia artinya mengganti, menukar, atau mengubah. Dalam ilmu nahwu, badal merupakan bagian dari tawabi atau kata yang mengikuti i'rab dengan kata yang sebelumnya. Definisi secara rinci oleh ulama nahwu melalui nadam berikut. At-tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitatun huwal musamma badal. Artinya, badal adalah lafal yang mengikuti i'rab sebelumnya yang berfungsi menggantikan kedudukan atau menjadi penjelas lafal sebelumnya tanpa perantara antara badal itu sendiri dengan kata yang diikuti. Yang kedua, macam-macam badal. 1. Badal min kul. Artinya, badal yang menggantikan secara utuh. Contoh, hadratal mukarramah ra'isal madrasah. Lafal ra'isul madrasah menggantikan kata al-mukarramah, maka disebut badal kul min kul. Yang kedua, badal ba'du min kul, yang artinya menggantikan sebagian dari mubdal. Contohnya, aqra'ul kitabul fikhi nisfah. Lafal nisfahu hanya menggantikan sebagian dari Alkitabul Fikhi, maka disebut badal ba'du min kul. Yang ketiga, badal istimal, yang artinya badal yang menggantikan apa yang terkandung dalam mubdal. Contohnya, a'jabani Ahmad khuluqahu. Lafal khuluqahu menggantikan apa yang terkandung di dalam Ahmad, maka disebut dengan badal istimal. Lalu yang keempat, badal mubayyin. Badal ini tidak sesuai dengan mubdal minhunya, yakni bukan sebagian dari mubdal minhu dan tidak tercakup dalam mubdal minhu, karena mubdal minhu bukan tujuan sebenarnya. Badal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, badal al-awwal atau kesalahan, salah sebut. Contohnya, ja'a Ahmad Abul Aswad. Ahmad Abu Aswad telah datang. Pada kalimat di atas, seseorang ingin mengatakan Abu Aswad telah datang, tetapi ia salah menyebut Ahmad. Kemudian menggantinya setelah menyadari kesalahannya dan menambahi Abu Aswad sebelum kalimat telah datang. Yang kedua, badal nisyan atau lupa. Safartu ila Semarang, Jakarta. Maksudnya, seseorang ingin mengatakan bahwa ia pergi ke Jakarta, namun ia lupa salah sebut menggunakan kota Semarang. Lalu kemudian ia ingat lagi, seketika itu ia menggantinya dengan Jakarta. Simpelnya gini, saya mau pergi ke Jakarta, saya mau pergi ke Semarang. Salah, Jakarta maksudnya. Yang ketiga, badal al-idrob. Bisa diterjemahkan bahkan dan juga. Contohnya, labanan qahwatun syarabna. Kami telah minum kopi susu.
Pada kalimat di atas, mereka ingin menggambarkan bahwa mereka telah minum kopi, dan setelah itu mereka juga hendak menggambarkan kepada kita bahwa mereka juga minum susu. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mizan Hafid dengan NIM 2220041 akan menerangkan tentang syarat dan contoh dari badal. Yang pertama itu syarat badal. Syaratnya badal itu yang pertama, tidak boleh membuat badal tanpa adanya mubdal minhu. Yang kedua, badal harus mengikuti mubdal minhu dari segi i'rabnya saja. Lalu yang ketiga, yang terakhir, mubdal minhu bukan hanya berupa isim saja, tapi juga bisa berupa fi'il. Lalu contohnya badal. Contoh badal itu ada di Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Lasta alaihim bimusaitir. Di sini dalam bimusaitir, ya perhatikan dalam huruf shadnya ya, itu tetap dibaca tetap shad karena sesuai dengan tulisan dalam mushaf ya, Rasm Utsmani, dan menyesuaikan sifat idbaq dan dengan huruf sesudahnya yang mempunyai di situ sifat isti'la. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.